Kembali di Indonesia Morning Show, Ines dan juga Zizi lagi menikmati jeruk-jeruk jualan saya. Oh, enggak. Tapi dicoba dulu, manis apa enggak? Iya, berapa? Tapi ini gini loh, emang kalau Imlek itu jeruk tuh salah satu makanan yang wajib ada. Identik ya? Iya, identik. Apalagi kita sering dengar ada jeruk Mandarin gitu kan. Karena memang sebetulnya Imlek itu harusnya ada jeruk, tapi ini harusnya nih jeruknya ada tangkainya, ada daunnya. Karena kalau di Imlek itu mereka kaum Tionghoa percaya bahwa jeruk yang ada tangkainya dan daunnya itu melambangkan growth atau pertumbuhan. Jadi semakin tumbuh berkembang jadi makmur. Lagi-lagi kesejahteraan. Kesejahteraan, Tapi kalau rezeki yang banyak. ngomongin kesejahteraan ini memang ada kepercayaan kalau lagi Imlek itu turun hujan juga kan? Nah itu artinya berkah. Karena diharapkan rezeki itu seperti air hujan terus mengalir sepanjang tahun. Iya betul, Pit, saya juga pernah dengar tuh. Bahkan katanya kalau misalnya lagi Imlek ada rumah yang tidak kena air hujan, itu katanya rezekinya akan seret sepanjang tahun. Aduh, Wah, berat juga kalau ya. gitu nanti saya ini deh. Saya cek dulu rumah saya, kena hujan apa Tarian. enggak ya? Tadi minta hujan. Atau kalau memang nggak turun hujan, mungkin sana bisa siram-siram saja rumahnya biar basah ya. Tapi itu kan kepercayaannya seperti itu ya. Kalau di sini kita harus realistis. Memang musim hujan tuh biasanya ya banyak penyakit juga yang datang ya kan. Daya tahan tubuh juga sudah semakin berkurang, kita gampang sakit. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Salah satunya ini dia, makan buah-buahan. Benar. Makanya kita juga selain makan buah-buahan gitu, makanan dan minuman harus sehat, tapi kita juga harus berolahraga. Tidurnya juga harus cukup gitu. Dan ya tadi kalau misalnya dalam satu dish gitu ya, misalnya breakfast gitu, tuh harus pola makannya tuh seimbang. Jadi kalau saya tuh selalu lebih banyak kalau breakfast itu banyakin makan buah. Nah nanti kalau lunch banyakin makan sayur. Nanti malam juga kita banyakin lagi buah. Nah ini kan kalau misalnya kesehatan kita sudah terjaga, biasanya kita bisa merayakan momen-momen besar. Dan biasanya nih bisa dirayakan kalau misalnya hari ini bisa merayakan momen Imlek. Nah biasanya kegiatannya padat seperti keluarga yang satu ini. Jadi kemeriahan dan kesibukan warga keturunan Tionghoa tidak hanya di kelenteng saja, tapi sudah mulai dari rumah mereka masing-masing. Dan kesehatan dan kemakmuran pun ini menjadi harapan banyak keluarga saat menyambut datangnya Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina datang kembali. Persiapan menyambut Imlek pun dilakukan oleh hampir semua warga keturunan Tionghoa di Jakarta. Salah satunya keluarga Mary Tanjung ini. Setiap tahun ia dan putri-putrinya membeli pernak-pernik Imlek untuk mempercantik rumah. Sementara masakan khas Imlek dipercayakan pada sang nenek. Kali ini menu utamanya chengchuan, yaitu ikan tenggiri yang dimasak dengan tauco dan kecap. Imlek sangat lekat dengan ritual dan doa kemakmuran serta harapan-harapan baik lain. Kesehatan juga menjadi faktor penting dalam menyambut Imlek, karena awal yang baik akan memberi peruntungan yang baik pula di tahun depan. Ada keberuntungan, ya ke satu, kedua kita jangan sakit. Kalau sakit kan nggak ketemu cucu, nggak ketemu sisi keluarga, ya kan? Semoga tahun depan nanti bisa ada keberuntungan lagi. Inilah potret persiapan Imlek di salah satu keluarga keturunan Tionghoa. Sementara puncak kemeriahan ada di kelenteng saat semua warga Tionghoa hadir. Salah satu tempat persembahyangan yang terkenal di Jakarta adalah Kelenteng Petak 9. Berbagai tahapan ritual dilakukan. Filosofi kemakmuran pun jadi harapan utama warga keturunan Tionghoa menyambut tahun barunya. Ya kita berdoa ya sama Ma Kuan Im gitu ya untuk supaya di tahun depan, tahun baru monyet, diberikan rezeki yang berlimpah, kemakmuran, kesehatan. Inilah potret religiusitas dan budaya Tionghoa yang tetap lestari di Indonesia.
ada harapan, semangat, dan optimisme di setiap pergantian tahun. Gita Ayu Pratiwi, Reza Anindita melaporkan untuk NET.